Seorang nenek tua berpakaian lusuh masuk ke sebuah bank mewah. Ia hanya ingin menabung, tapi malah dihina, ditertawakan, bahkan hampir diusir. Semua orang mengira dia tak punya apa-apa. Namun saat tas kain usangnya dibuka, seluruh ruangan mendadak terdiam. Tak ada yang menyangka isi tas itu akan mengubah segalanya. Inilah kisah yang mengajarkan jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya. Di tengah hiruk-pikuk kota, saat matahari mulai menyengat ubun-ubun, seorang nenek tua berhijab melangkah pelan di trotoar. Bajunya lusuh, kerudungnya sederhana, dan ia membawa tas kain usang yang terlihat seperti kantong belanja dari pasar tradisional. Nafasnya sedikit terengah, namun langkahnya tetap mantap menuju sebuah bank megah di tengah kota. Gedung tinggi ber-AC itu terlihat sangat kontras dengan penampilan si nenek. Orang-orang yang lewat di sekitar bahkan sempat melirik aneh, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan perempuan tua itu di tempat seperti itu. Begitu masuk ke dalam lobi bank yang dingin dan elegan, suasana langsung berubah. Pendingin ruangan menyapu udara panas dari luar, membuat tubuh renta nenek itu menggigil sedikit. Ia berdiri canggung di depan pintu, menatap sekeliling. Para pegawai berpakaian rapi duduk di balik meja mereka, sibuk dengan komputer dan berkas-berkas. Namun begitu, mata mereka menangkap sosok nenek berhijab dengan penampilan seperti itu, senyuman profesional mereka perlahan memudar. Beberapa dari mereka saling melirik. Beberapa yang lain bahkan mulai berbisik pelan, menahan tawa. Langkah nenek itu mengarah ke bagian depan. Ia menghampiri satpam dan berkata dengan suara pelan namun jelas, "Nak, saya mau menabung. Bisa tolong arahkan ke bagian yang mengurus pembukaan rekening?" Satpam muda itu tampak ragu. Ia menatap nenek itu dari ujung kaki hingga kepala. Lalu, dengan nada kaku, ia berkata, Bu, ini bank swasta loh. Untuk buka rekening awalnya minimal 500.000. Biasanya orang-orang bawa KTP dan setoran awal, Bu. Nenek itu hanya mengangguk. Ia tidak terlihat tersinggung. Ia kembali berkata, "Iya, saya tahu. Saya mau buka rekening, Nak. Saya sudah bawa semuanya." Tapi nada satpam itu berubah sinis. "Ibu yakin? Soalnya banyak juga loh yang masuk ke sini cuma numpang duduk atau salah tempat." Kalimat itu diiringi tawa dari dua pegawai wanita yang duduk tak jauh dari situ. Salah satunya bahkan berbisik dengan nada mengejek, "Duh, kayak gitu kok berani-beraninya masuk bank?" Setelah sedikit membujuk, akhirnya satpam itu menyerah dan menunjuk ke arah meja customer service. Tapi, belum sempat nenek itu duduk, seorang pegawai wanita yang berjaga langsung berdiri dengan muka malas. Bu, ini untuk nasabah ya, bukan buat nungguin orang di sini." Nenek itu menjawab sopan, "Saya mau buka rekening, Nak." Tapi balasan dari pegawai itu justru menyakitkan. "Maaf, Bu, tapi sepertinya Ibu salah tempat deh. Atau mungkin maksudnya bank samping pasar, ya?" Beberapa nasabah yang duduk ikut melirik. Ada yang kasihan, tapi banyak juga yang tersenyum mengejek. Penampilan nenek itu memang jauh dari standar nasabah yang biasa datang ke bank tersebut. Tak ada tas kulit mahal, tak ada perhiasan, dan jelas tidak ada aroma parfum mewah. Ia hanya seorang wanita tua dengan baju yang bahkan terlihat seperti bekas. Namun nenek itu tetap berdiri tenang. Tidak marah, tidak menangis, matanya hanya menatap pegawai yang tadi menghina. Lalu berkata lirih, "Saya hanya ingin menyimpan uang saya di tempat yang aman." Kalimat itu justru kembali ditanggapi dingin. "Bu, kami nggak bisa bantu kalau Ibu nggak jelas tujuannya. Lagian, kita punya standar minimum. Nggak semua orang bisa buka rekening di sini, ya?" Melihat kejadian itu, kepala cabang yang sedang lewat pun mendekat karena mendengar suara gaduh. Bukannya membantu, ia justru ikut menatap nenek itu dengan ekspresi mencurigakan. "Ibu datang ke sini membawa uang berapa? Kalau di bawah 1 juta, kami sarankan ke unit mikro saja, bukan di cabang utama seperti ini," katanya ketus. Ucapan itu seolah-olah nenek itu adalah beban bagi sistem bank mereka. Pegawai lain tertawa kecil. Ada juga yang dengan terang-terangan menyeringai, menganggap semua ini hiburan tengah hari. Wajah nenek itu masih datar. Ia memandang semua orang satu persatu.
seolah mencoba membaca hati mereka. Lalu dengan gerakan pelan, ia menurunkan tas kain yang sedari tadi digenggam erat. Ia memegang resletingnya dengan hati-hati dan berkata, "Kalau saya tak pantas menabung di sini hanya karena penampilan saya, tidak apa. Tapi sebelum saya pergi, boleh saya tunjukkan dulu apa yang saya bawa." Pegawai-pegawai itu belum sadar bahwa dalam waktu beberapa detik ke depan, hidup mereka akan berubah. Segala hinaan, tawa, dan cemoohan yang mereka lemparkan ke nenek itu akan menjadi hal yang paling mereka sesali. Dan kisah ini baru saja dimulai. Semua mata langsung tertuju pada tas kain sederhana yang mulai dibuka perlahan oleh nenek itu. Ruangan yang tadinya dipenuhi bisik-bisik dan tawa pelan kini mendadak hening. Pegawai customer service yang sebelumnya paling keras menghina kini berdiri kaku. Kepala cabang yang tadi bicara ketus tampak memperhatikan dengan alis sedikit terangkat. Tidak ada yang menyangka bahwa tas lusuh yang tampaknya hanya berisi sayur atau barang dagangan pasar itu akan menjadi pusat perhatian. Satu persatu, balok uang pecahan 100.000 dikeluarkan dari dalam tas. Tertata rapi, terikat dengan segel dari koperasi pasar. Uang tunai, uang asli, bukan mainan, dan bukan sekadar beberapa lembar. Jumlahnya semakin banyak hingga memenuhi meja kecil di depan nenek itu. Satpam yang tadi sempat menyuruh nenek itu berpikir ulang kini berdiri terpaku, wajahnya memucat. Seorang pegawai pria bahkan refleks menelan ludah, menyadari bahwa wanita tua yang mereka remehkan membawa uang tunai yang lebih banyak dari saldo gaji bulanan mereka. Ini uang siapa, Bu? Tanya seorang karyawan dengan suara bergetar. Suaranya tak lagi tinggi atau sombong. Nenek itu hanya menatapnya dan menjawab tenang. Uang ini hasil jualan saya. Setiap hari saya kumpulkan dari berjualan di pasar. Saya hemat, saya tidak macam-macam. Saya hanya ingin menyimpan uang ini supaya aman. Dan saya kira bank ini bisa dipercaya. Tapi saya salah. Beberapa pegawai langsung merasa bersalah. Mereka saling melirik. Pegawai wanita yang pertama kali menghina nenek itu kini menunduk. Wajahnya merah padam, menahan malu yang luar biasa. Tadi ia menyangka nenek itu hanya pengemis atau orang nyasar yang tidak tahu diri. Tapi sekarang dia menyadari, dia yang tidak tahu malu. Orang yang bekerja di tempat ber-AC, berpakaian rapi, tapi hatinya sempit dan penuh prasangka. Kepala cabang langsung tersadar dari keterkejutannya. Ia mencoba menyelamatkan situasi, menyunggingkan senyum palsu dan mendekat. "Ibu, kami minta maaf atas kekeliruan tadi. Mari kami bantu proses pembukaan rekeningnya. Uangnya akan kami hitung dan bantu setor segera. Ibu tidak perlu khawatir." Suaranya kini sangat lembut, seperti berubah 180 derajat dari nada meremehkan sebelumnya. Namun, nenek itu hanya tersenyum tipis. Ia mulai memasukkan kembali uangnya satu persatu ke dalam tas kainnya. Dengan hati-hati, dengan tangan yang sudah mulai keriput, tapi masih sangat cekatan. Ia menjawab lirih, "Tidak perlu, Nak. Saya tidak jadi menabung di sini. Saya sudah tahu bagaimana kalian memperlakukan orang yang kalian anggap miskin. Saya tak mau menitipkan hasil kerja keras saya di tempat yang tak bisa menghargai manusia." Seketika, suasana bank kembali membeku. Sekarang, bukan karena heran atau terkejut, tapi karena rasa malu yang menampar wajah mereka satu persatu. Tak ada yang menyangka bahwa wanita tua, lusuh yang tadinya dianggap beban, itu ternyata lebih berharga dari semua uang yang ada di dalam laci kasir mereka. Nilainya bukan hanya karena uangnya, tapi karena harga dirinya, ketenangannya, dan sikapnya yang jauh lebih terhormat. Seorang nasabah yang sedari tadi melihat diam-diam, tiba-tiba berdiri dan menghampiri nenek itu. Ia menjabat tangan nenek dan berkata, lantang, "Ibu, saya salut dengan ibu. Bank ini memang perlu belajar bagaimana memperlakukan orang dengan hati, bukan dengan mata." Pegawai-pegawai hanya bisa terdiam. Beberapa dari mereka mulai merasa dadanya sesak karena menahan tangis malu. Tapi nenek itu tak butuh sanjungan. Ia hanya mengangguk dan membalas jabat tangan itu. Dengan langkah pelan namun pasti, ia berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkahnya terasa seperti cambukan bagi semua karyawan yang berdiri terpaku.
Mereka baru sadar, hari ini mereka telah kehilangan sesuatu yang lebih besar dari sekadar nasabah. Mereka kehilangan harga diri. Namun kisah ini belum selesai. Karena identitas sejati sang nenek dan kisah suksesnya sebagai pedagang pasar belum sepenuhnya terungkap. Dan apa yang terjadi setelah nenek itu keluar dari bank akan membuat semua orang yang menyaksikannya tak bisa melupakan hari itu seumur hidup mereka. Langkah nenek itu meninggalkan bank terasa seperti guntur yang bergema di hati semua karyawan. Mereka menatap punggungnya yang perlahan menjauh, tapi dalam pikiran mereka, kata-kata nenek itu terus berulang, menusuk lebih tajam dari apapun. Saya tidak jadi menabung di sini. Saya tak ingin menitipkan hasil kerja keras saya di tempat yang tak bisa menghargai manusia. Tak ada yang mengejar, tak satu pun berani bicara. Karena mereka tahu, hari itu mereka baru saja mempermalukan diri mereka sendiri. Namun cerita tidak berhenti di situ. Karena saat nenek itu turun dari tangga bank, seorang jurnalis muda dari media lokal yang sedang mewawancarai nasabah di luar memperhatikan tas kain besar yang menggembung aneh di tangan nenek. Dengan rasa penasaran, ia bertanya pelan, "Bu, maaf, saya tadi lihat ibu diusir dari bank itu. Tapi saya lihat tadi isinya seperti uang. Itu benar, Bu?" Nenek itu tersenyum kecil dan menjawab ringan, "Iya, Nak. Uang hasil berdagang dari pasar. Saya ingin menitipkan ke bank supaya aman. Tapi ya, mungkin penampilan saya nggak cukup layak untuk dihormati." Seketika, jurnalis itu memanggil kameramennya. Mereka merekam singkat pengakuan sang nenek. Dan saat nenek itu membuka kembali tas kainnya untuk memperlihatkan isinya, kamera menangkap puluhan bundel uang pecahan Rp100.000, yang jika dihitung sekilas, nilainya lebih dari 1 miliar. Video itu kemudian diunggah ke media sosial. Dalam waktu kurang dari 24 jam, klip tersebut viral di berbagai platform. Judulnya sederhana tapi menyentak. Nenek penjual pasar ditolak bank, ternyata membawa uang 1 miliar rupiah tunai. Netizen langsung menggila. Ribuan komentar masuk dalam waktu singkat. Mayoritas berisi kemarahan dan kekecewaan terhadap perlakuan bank tersebut. Banyak yang merasa terharu dan tersentuh oleh keteguhan hati sang nenek. Ini bukan soal uang, tulis seorang netizen. Ini soal bagaimana manusia menilai sesamanya hanya dari tampilan luar. Hina banget mental pegawainya. Sementara itu, di dalam bank, manajemen mulai panik. Kepala cabang mendapat telepon dari kantor pusat. Kenapa kejadian ini sampai viral? Siapa yang mempermalukan institusi kita di depan publik? Semua pegawai yang tadi merasa jumawa kini hanya bisa menunduk dalam diam. Mereka baru menyadari, kesalahan memperlakukan satu orang bisa jadi bencana untuk seluruh reputasi perusahaan. Di sisi lain, nenek itu tetap tenang. Ia tidak memaki, tidak mencari sensasi. Ia hanya kembali ke pasar, membuka lapak bumbunya seperti biasa, dan tersenyum kepada pelanggan-pelanggan tetapnya. Mereka kaget saat tahu sang nenek viral. "Loh Bu, katanya ibu bawa uang miliaran ke bank kemarin, kok masih jualan aja?" Nenek itu hanya tertawa kecil. Yang saya cari bukan kaya mendadak, tapi hidup yang tenang dan halal. Ternyata, selama puluhan tahun, nenek ini berdagang bumbu rempah di los belakang pasar tradisional. Ia hidup hemat, tidak pernah punya kartu kredit, tidak suka utang. Setiap penghasilan yang didapat, ia simpan perlahan, sedikit demi sedikit, tanpa banyak bicara. Hingga akhirnya terkumpul jumlah yang luar biasa. Tapi semua itu tidak pernah membuatnya sombong. Ia tetap bangun subuh, memasak sendiri, lalu berdagang sampai siang hari, seperti biasa. Dan sekarang, satu Indonesia mengenalnya, bukan karena kekayaannya, tapi karena keteguhan, kesabaran, dan harga diri yang tak bisa dibeli oleh uang seberapapun. Nenek itu telah memberi pelajaran, bukan hanya untuk pegawai bank, tapi untuk semua orang. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tak pernah tahu betapa berharganya mereka di balik tampilan sederhananya. Keesokan harinya, suasana di bank yang kemarin menolak nenek itu berubah drastis. Tidak ada lagi tawa ringan atau candaan antar pegawai. Semua tampak gelisah. Nama nenek itu sudah tersebar di media sosial,
Bahkan beberapa media nasional mulai memberitakan kisahnya. Manajemen pusat mengirimkan tim audit dan meminta klarifikasi. Kepala cabang yang kemarin menghina sang nenek kini duduk lesu di ruangannya. Tak berani menatap mata siapapun. Pegawai customer service yang sempat mengolok-olok nenek dengan suara lantang, kini hanya bisa menangis diam-diam di toilet. Aku pikir dia cuma pedagang kecil. Ternyata aku yang kecil hati. Gumamnya pelan sambil menatap wajahnya sendiri di cermin. Sementara itu, satpam yang dulu bicara sinis merasa dadanya sesak tiap kali mengingat ucapan nenek yang lembut tapi tajam. Kalau saya tak pantas menabung di sini, hanya karena penampilan saya tidak apa. Mereka semua merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu tidak cukup untuk menghapus perlakuan mereka kemarin. Maka, atas inisiatif pribadi, beberapa pegawai pun mendatangi pasar tempat nenek itu berjualan. Mereka membawa bunga, bingkisan, dan permintaan maaf, namun saat sampai di sana, lapak nenek itu sedang tutup. Beberapa pedagang lain berkata, "Bu Siti lagi istirahat hari ini. Kayaknya capek karena kemarin viral." Mereka menunggu. Beberapa menit kemudian, nenek itu datang dengan langkah tenang, membawa 2 kantong bumbu yang baru ia ambil dari distributor langganan. Ia tampak biasa saja, tak membawa ponsel mahal, tak diiringi ajudan atau wartawan. Saat melihat para pegawai bank, ia hanya tersenyum dan berkata, "Oh, kalian ya? Mau beli bumbu?" Seorang pegawai langsung maju membawa bingkisan sambil membungkuk. "Bu, kami minta maaf. Kami salah menilai. Kami menyesal sudah memperlakukan ibu tidak hormat. Tolong beri kami kesempatan memperbaikinya." Tapi nenek itu hanya tersenyum. Senyuman yang tidak marah, tapi juga tidak mudah diluluhkan. Ia berkata pelan, "Nak, saya tidak marah. Saya sudah tua. Saya sudah biasa diremehkan. Tapi bukan soal uangnya. Ini soal bagaimana kalian memperlakukan orang." Ia melanjutkan dengan suara sedikit lebih dalam, menatap mata mereka satu persatu. "Kalian bekerja di tempat yang terlihat mewah, tapi hati kalian sempit. Kalau saya pakai baju bagus, mungkin kalian bersikap lain. Tapi yang datang ke bank itu bukan hanya orang kaya. Ada petani, pedagang kecil, buruh. Kalau semua kalian lihat dari sepatu dan tasnya, lalu kapan kalian bisa melihat manusia sebagai manusia?" Semua terdiam. Ada yang mulai menangis. Bahkan kepala cabang yang ikut hadir hanya bisa mengangguk kecil, merasa dirinya telah gagal sebagai pemimpin. Lalu, nenek itu meletakkan kedua kantong bumbunya di meja kecil lapak dan berkata, "Saya tidak akan menabung di bank kalian. Bukan karena kalian meminta maaf terlambat, tapi karena saya sudah tahu cara kalian berpikir. Saya lebih percaya koperasi kecil milik pasar. Mereka mungkin tidak punya gedung tinggi, tapi mereka tahu caranya menghormati orang kecil." Para pegawai hanya bisa menunduk. Mereka tahu, tak ada permintaan maaf yang bisa menghapus rasa malu ini. Reputasi mereka rusak, harga diri mereka tercoreng. Dan semua itu bukan karena pelanggan rewel, bukan karena sabotase pesaing, tapi karena kesombongan mereka sendiri. Saat mereka beranjak pergi, seorang pedagang tua di sebelah lapak nenek berkata pelan, "Dia itu orang kaya, Nak. Tapi yang paling mahal dari beliau, hatinya." Kisah nenek berhijab yang dihina di bank tapi ternyata menyimpan uang 1 miliar itu menyebar luas ke penjuru negeri. Berita online, TikTok, Instagram, bahkan televisi nasional menayangkannya. Wajah Nenek Siti terpampang di mana-mana, bukan karena glamor, tapi karena keteguhan dan kebijaksanaannya. Banyak orang menangis saat melihat cuplikan videonya berkata, "Saya tak butuh dipuja. Saya cuma ingin diperlakukan sebagai manusia." Bank tempat kejadian itu pun dikecam keras oleh publik. Manajemen pusat merilis permintaan maaf terbuka. Beberapa karyawan yang terlibat dalam penghinaan dimutasi, bahkan ada yang mengundurkan diri karena tekanan moral dan psikologis. Tapi bagi masyarakat, semua itu terasa seperti penyesalan yang datang terlambat. Orang-orang mulai membuka mata betapa sering mereka sendiri tanpa sadar menilai orang dari tampilan luarnya saja. Di sisi lain, Nenek Siti tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap ke pasar subuh-subuh,
tetap duduk di bangku kayu lamanya, tetap menjual bumbu dengan harga terjangkau untuk ibu-ibu rumah tangga. Ia tidak berubah, meski kini dikenal sebagai nenek miliarder dari pasar tradisional. Saat seorang wartawan menanyakan kenapa ia tidak menyimpan uangnya di bank besar lain, Nenek Siti menjawab ringan, "Kalau uang saya jadi alasan orang menghormati saya, berarti itu bukan hormat, itu hanya kepalsuan." Masyarakat sekitar justru makin menyayanginya. Banyak anak muda yang datang untuk belajar dagang dari beliau. Beberapa koperasi kecil bahkan menjadikan kisah Nenek Siti sebagai materi pelatihan untuk para pegawai agar tidak pernah meremehkan siapapun. Kisah nenek ini menjadi pelajaran nasional. Bukan tentang uang, tapi tentang nilai manusia yang sering dikubur oleh kesombongan modern. 1 minggu setelah viral, Nenek Siti berbicara dalam sebuah acara komunitas pasar. Dengan suara pelan dan tangan gemetar, ia berkata, "Jangan hina orang yang kelihatan miskin. Bisa jadi dia sedang menguji siapa yang layak diberi kepercayaan. Dan jangan bangga kalau kamu punya posisi tinggi, kalau sikapmu rendah." Kata-katanya disambut tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan menangis. Kisah ini tidak hanya mengubah hidup pegawai bank itu, tapi juga membuka mata ribuan orang. Kita semua diingatkan kembali bahwa dalam hidup, yang paling penting bukan penampilan luar, tapi hati, kerja keras, dan cara kita memperlakukan sesama. Karena bisa jadi orang yang kita remehkan hari ini adalah orang yang paling layak kita hormati. Kalau kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like video ini agar lebih banyak orang belajar untuk tidak meremehkan orang lain. Tulis di komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hatimu dari Nenek Siti? Dan pastikan kamu subscribe ke channel @kisah_tentram untuk kisah-kisah inspiratif lainnya yang membuka mata dan menyentuh hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya.